Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan juga salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah ta'anallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi sholihin wa bi anna allaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zayghi waz zalal wa bi anna allaha bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan ila hadrati sayyidi rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mitra JS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Karena minggu sebelumnya kita absen ya. Dan masih di dalam pembahasan surah yang sama, yaitu surah An-Nasr. Yang mana sudah kita bahas surah An-Nasr ini dari ayat 1 sampai ayat kedua. Insyaallah kita masuk hari ini pada ayat ketiga. Nah, mitra JC silahkan dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Karena nanti jikalau kita menemukan hukum tajwid yang memang belum kita bahas, maka akan kita bahas mitra JC pada pertemuan selanjutnya. Namun sebelum kita mulai, kita mengulang bacaan kita yang kemarin. Masih di dalam surah An-Nasr. Kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mohon maaf sebelumnya ya, karena kondisi suara yang kurang baik mungkin. Kita masuk ke ayat yang pertama mitra JC. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, itu adalah hukumnya mad tabi'i. Jadi cara kita belajar tajwid itu langsung dipraktikkan ya, lebih mudah. Walaupun kita menemukan hukum yang sama berkali-kali mitra JC. Idza itu adalah hukumnya mad tabi'i. Kenapa? Pasti selalu ditanya sebabnya kenapa. Walaupun ya nanti di masyarakat biasanya jarang ada yang menanyakan sebab, kecuali memang berbeda pendapat gitu. Ini karena ada alif sebelumnya fathah. Jadi ini huruf alif ya. Jangan sampai kita mengatakan ini hamzah. Hamzah ya huruf sendiri mitra JC, alif sendiri. Nah, namun ketika alif itu dibaca, itu biasanya ada tambahan hamzah di atas huruf alifnya mitra JC. Nah, idza
Ja, ja. Nah, ini mat wajib muttasil. Ya, karena ada mat tabi'i, ya setelahnya ada huruf hamzah di dalam satu kalimat. Coba Bang Jai cek dulu ya, terjesi untuk lebih yakin. Jadi mat wajib muttasil. Nah, jadi ya tadi mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Karena jaa artinya datang. Ya, telah datang, ini fi'il madhi. Gitu. Nah, ini bagaimana cara membacanya, yaitu 5 harokat. Atau 2,5 alif. Karena satu alif itu adalah 2 harokat. Ini kalau 2,5 berarti 5 harokat. Nasrullah. Nasrullah. Nah, ini lam tebal. Ya, lam tebal sepertinya sudah kita bahas mitra Jesi ya. Ro sudah, kemudian lam tebal dan juga lam tipis sudah kita bahas. Sudah lama mitra Jesi ya. Masalah bab lam tebal. Seperti alladzina, kemudian itu lam tipis ya. Alladzina, terus ada lagi Allah, itu lam tebal. Mana ini bab lam tebal? Nah, ini sudah kita bahas. Seperti kalimat alhamdulillah, itu lam tipis. Jadi lam tebal ini lebih didominasi oleh perkataan Allah atau lafzul jalalah. Ya, apabila didahului seperti fathah, dhammah, nah ini harus dibaca tebal. Nasrullah, bukan nasrullah, tetapi nasrullah. Kecuali didahului oleh kasroh. Nah ini maka dibaca tipis. Billahi. Kemudian min khairillah, kasroh. Wal fath. Ini Allahnya, lam keduanya itu adalah mat tabi'i. Kita mengulas sedikit ya. Kemudian wal fath, alif lam atau izhar qamariyah, karena lamnya terbaca jelas. Izhar dia. Apa tampak gitu. Wal fath itu waqaf ya. Sudah kita bahas juga sebelumnya tentang macam-macam waqaf. Mitra Jesi. Wa ra'aita itu mat lain ya. Ai. Ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah. Mat lain. Jadi lunak bacanya begitu, lunak. Ra'ai, ai, itu au, annas, ra'aitan nas. An-nas itu ada 2 hukum ya. An-nas ini sama seperti surah An-nas ya, hurufnya, kalimatnya, kemudian hukumnya juga mirip. Jadi ya pengulangan saja. Nas adalah idgham syamsiyah. Karena setelah alif lam yang setelahnya ada huruf syamsiyah yaitu nun. Adapun nunnya hukumnya adalah gunnah. Gunnah itu artinya didengung ya, seperti lebah mendengung. Gitu. Jadi 2 hukumnya di sini, idgham syamsiyah dan juga gunnah. Kemudian satu lagi mat tabi'i, nas, an, masuknya itu idgham. Kemudian didengungnya an itu gunnah. Nah, itu mat tabi'i. Jadi satu kata itu punya 3 hukum tajwid. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, yad. Nah, ini qalqalah sughra. Karena ada huruf qalqalah yaitu ba, jim, dal, tof, to atau qaf. Ya, itu di pertengahan kalimat. Gitu.
Yadkhulun, lun itu mat tabi'i. Fi mat tabi'i. Dini, di itu mat tabi'i. Nillah, nah ini tadi yang Bang Jai katakan, lam tipis. Nillah, jadi nggak boleh dibaca di nillah. Nah, itu salah, ini kurang tepat. Jadi membaca Al-Quran itu fardu ain hukumnya dengan hukum tajwid. Membaca Al-Quran dengan hukum tajwid, ya hukumnya fardu ain. Adapun mempelajari tajwid, itu fardu kifayah. Ini harus paham. Ya. Jadi jangan gampang-gampang atau mudah-mudah membaca Al-Quran tanpa pengawasan seorang guru atau ustadz. Ya. Tapi selama dia belajar ada gurunya, nah itu boleh. Jadi jangan suka menelan mentah-mentah sebuah hadis gitu. Seperti orang yang membaca Al-Quran dapat pahala sekian gitu. Misal membaca Al-Quran di bulan Ramadan dapat pahala sekian. Itu tidak bisa kita menelan hadis tersebut mentah-mentah. Harus ada penjelasan dari para ulama. Ini baca Quran yang bagaimana dulu? Ya, baca Quran yang sesuai dengan ilmu tajwid. Yang memang kelasnya sudah tahsin lah ya. Dan itu pun lebih aman kita tadarus. Ya. Jadi ada yang baca kemudian ada yang memperhatikan, mengoreksi, tadarus. Afwaja afwa itu mat tabi'i. Ja mat iwat. Ini termasuk bab waqaf. Dia bab waqaf juga masuk ke dalam bab mat. Ya, apabila ada fatatain ya di akhir kalimat atau maksudnya di sebelum waqaf, itu harus dibaca 2 harokat. Afwaja, jadi tidak dibaca afwajan kecuali ingin disambung. Ya, dan setelahnya huruf khalqi. Ini kalau setelahnya huruf fa, ini kan fasabbih ya. Ayat selanjutnya itu maka harus dibaca ikhfa. Karena hukumnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa adalah ikhfa. Jadi kalau mau disambung boleh. Fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Nah, seterusnya ya. Kalau mau disambung. Tapi kalau mau diwaqaf sesuai dengan waqaf Al-Quran ini yang mengikuti ayat, nah itu harus dibaca matobi'i. Afwaja yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini sering Bang Jai temukan ya. Bacanya afwajan. Ini belum mengerti ilmu tajwid atau mungkin belum sempat mempelajari tajwid. Benar tanwin. Ya, tapi karena waqaf ya, dia dibaca menjadi mat tabi'i. Nah, hukumnya mat iwat. Ya. Nah, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Bismillah dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Atau boleh juga kalau mau langsung satu nafas boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh. Cuman di sini ada huruf qaf dan lam yang artinya al-waqfu aula. Jadi berhenti di situ lebih utama. Karena memang secara arti enak gitu. Ibarat orang yang baca buku tuh, nah itu tahu titik koma gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Gitu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yaitu Allah, wastaghfiru. Dan kemudian ya memohon ampunlah kepadanya gitu. Jadi orang Arab itu biasanya jarang mengulang kalimat. Ya, wastaghfir rabbika sebenarnya. Cuma udah memakai domir istilahnya ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu domir. Ya, pakai domir, wastaghfirhu ya kembali kepada Allah tadi. Ya.
Jadi cukup kepadanya. Ya, kalau di tulisan bahasa Indonesia N-nya gede. Nah, itu kepada Allah. Tadi kan suruh apa? Memuji Tuhanmu. Ya Allah gitu. Jadi tadi apa nanti ada tanda-tanda wakaf ya. Di Quran ini ada nggak nih? Oh di sini ada ya. Jadi ada beberapa Quran, ini Mitra Jesi contohnya ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang tanda wakaf. Ya. Jadi disediakan biasanya Quran-Quran yang kekinian model baru ya. Ada di tanda tajwidnya ada. Nah, itu qaf lam. Al-waqfu aula. Lam itu ada ya-nya itu. Qaf lam al-waqfu aula. Ya, maksudnya berhenti itu lebih utama. Tapi kalau mau disambung boleh. Jadi bukan wajib ya. Jadi kalau ada kalimat lebih utama atau afdol maka hukumnya sunnah. Gitu. Bang Ye pernah dapat penjelasan dari Kiai. Ya, kalau menemukan hadis ya di situ ada kalimat afdol berarti sunnah. Maksudnya kalau dikerjakan ya itu lebih utama dapat pahala. Tidak ya tidak apa-apa gitu. Ya, kalimat aula, afdol, ya khairun gitu. Jadi afdolnya diwakaf. Jadi kita wakaf saja Mitra Jesi ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu haknya tipis tuh. Ya, tidak terbaca. Wastaghfir. Ada tapi tipis. Sudah kita bahas sebelumnya tentang bab wakaf. Fasabbih. Itu tidak ada hukum. Ya, bihamdi. Tidak ada. Rabbika ro-nya ro tebal. Ya, bab ro. Sepertinya belum kita bahas atau sudah ya? Sepertinya sudah. Nah, insya Allah nanti pertemuan selanjutnya sepertinya kita akan bahas ro. Nanti Bang J cek dulu apakah sudah dibahas tentang bab ro ini. Sepertinya belum ya. Atau sudah tapi sebagian. Nah, seperti itu Mitra Jesi. Jadi insya Allah minggu depan kalau memang bab ro, hal membaca ro ini belum dibahas maka insya Allah akan kita bahas minggu depan Mitra Jesi. Jadi ini ro tebal ya. Tidak boleh baca ra tapi ro. Bihamdi rabbika. Dan perhatikan tasdid ya. Atau syiddah boleh. Ada nanti bilang syiddah atau tasdid atau tadhaif. Ya. Tadi itu artinya apa ya? Perkalian. Maksudnya hurufnya double 2 gitu. Maksudnya rob ya ba sukun terus ba bika gitu. Huruf ba-nya 2. Tasdidnya harus diperhatikan. Apalagi di dalam surah Al-Fatihah itu ada penjelasan di dalam kitab Kasyifah. Ya, salah satunya sahnya membaca Al-Fatihah itu adalah masalah tasydid syiddah. Rabbika wastaghfir. Nah, di sini hanya membahas tentang masalah wakaf. Bahwasanya huruf H-nya itu tidak dihilangkan, cuman tipis saja. Wastaghfir. Ada yang dijelas juga ada. Wastaghfir. Jadi nggak boleh dibaca wastaghfirhu. Nggak boleh karena wakaf. Wastaghfir. Fir. Gitu. Seakan-akan terdengarnya seperti itu. Ada yang tipis kali ada. Wastaghfir. Dia doang tuh yang dengar. Ada yang diperjelas. Karena mungkin H ini di huruf dada ya. Itu yang jelas seperti bacaan surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Nah, itu jelas tuh. Ro-nya ade gitu. Cuman karena dia huruf ro itu kan apa ya?
kebaca gitu. Jadi nggak boleh dibaca Lailatul Qadri, tapi qadar. Ada yang roknya ada tipis banget gitu. Baru selanjutnya innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Innahu kana tawwaba. Nah, inna. Nah, ini sudah jelas Mitra Jesi adalah gunnah. Jadi gunnah saja, tidak ada alif lamnya dia ya. Kalau ada alif lam, maka ada idgham samsiah di situ. Tapi kok inna langsung inna, nah, itu dengungnya saja, gunnahnya saja. Itu didengung cara baca. Nah itu dengung. Jadi jangan innahu, aduh, gak enak. Makanya ada apa namanya penjelasan ya, warattil Qur'ana tartila. Mungkin lupa itu ayat apa hadis sepertinya ya. Apa ayat lupa juga. Warattil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran dengan tartil, pelan-pelan. Cuman yang dimaksud di sini menurut penjelasan adalah dengan ilmu tajwid. Seperti itu Mitra Jesi. Jadi harus sesuai dengan ilmu tajwidnya. Jangan sampai jauh dari ilmu tajwid. Jadi tadi inna itu adalah hukumnya gunnah. Nahu, hu, ya. Nah ini adalah matsilah qasirah. Sudah kita bahas matsilah qasirah. Jadi ada matsilah qasirah, ada matsilah toilah. Itu apabila ada hak domir. Nah ini hak domir ya. Hak yang dalam kalimat Allah tuh haknya begitu. Ya udah pernah Bang jelasin. Kemudian ada huruf hidup. Sedang sebelumnya huruf hidup. Maksudnya hurufnya berharokat. Huruf hidup tuh berharokat kayak innahu. Naknya itu kan kebaca. Naknya kebaca. Nahu. Nah, itu sebelumnya huruf hidup. Maka hukum bacanya disebut matsilah qasirah. Dan dibacanya harus seperti matobi'i 2 harokat. Namun untuk Quran yang sekarang, cetakan sekarang tuh biasanya udah dikasih tanda domahnya kebalik. Domahnya kebalik. Domahnya udah kebalik. Nah, itu 2 harokat. Tapi kalau yang lama biasanya domahnya belum kebalik. Tapi kalau yang ngerti dia bacanya 2 harokat. Innahu hu 2 harokat. Kalau seharokat innahu ka natawaba. Ini bacaan yang enggak tartil. Nunnya enggak didengung. Innahu ka natawaba. Tasdidnya enggak ada. Tawaban lagi bacanya. Oh udah salah. Rusak begitu. Ya. Tidak menjaga Al-Quran malahan ya. Makanya harus didampingi. Ya enggak. Oleh Ustadz bebaslah carilah. Ya. Ditadarusin. Bareng-bareng bacanya. Nah tadi jadi matsilah qasirah. Ada hak domir. Ya. Yang mana sebelumnya ada huruf yang berharokat. Atau istilahnya huruf hidup. Jadi dibaca hak domir tadi hukumnya matobi 2 harokat. Innahu gunnah hu matobiyah atau matsilah qasirah. Matsilah qasirah. Innahu kana panjang matobi 2 harokat. Ya. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya fathah. Natawwa wa matobi. Jadi matobi ini paling sering ya. Paling sering matobi itu paling sering. Ba aslinya ban, tawaban. Karena waqaf ya dibaca 2 harokat. Tawaba hukumnya adalah mat iwat. Gitu. Jadi sudah kita bisa simpulkan. Yang pertama wastaghfir, yaitu waqaf ya, hanya cara baca. Tidak ada
Nama hukumnya nggak ada. Cuman cara bacanya ada. Gitu. Nama hukumnya nggak ada. Innahu. Inna gunnah. Hu matsilah qasirah. Kana matobika ka tawa wa amat tabi'i. Kemudian ban ya, ban dibaca ba. Jadi jangan dibilang matobi'i, tapi mat iwat. Nah, seperti itu mitra JC. Nah, alhamdulillah kita selesai ya pada surah An-Nasr. Insyaallah pertemuan selanjutnya kalau memang tadi belum dibahas hukum ro, insyaallah kita bahas. Tapi kalau memang sudah dibahas ya, dalam channel YouTube bisa mitra JC cek. Ya, kita langsung lanjut ke surah Al-Kafirun. Mungkin sebelum kita selesai atau kita tutup, kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Surah An-Nasr dari ayat yang pertama. Dimulai dari bismillah saja, mitra JC silakan mengikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pelan-pelan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Napas Bang Ji tidak kuat ya. Udah jarang olahraga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udah ngos-ngosan. Karena kondisi belum fit ya, masih batuk. Kita coba sekali lagi ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Al-waqfu aula di situ ya. Jadi Bang J ikut ya, karena berhenti wakaf lebih utama. Innahu kana tawwaba. Nah, kita ulang lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu mitra JC. Jadi alhamdulillah kita sudah rampung hari ini untuk surah An-Nasr. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas hukum ataupun surah Al-Kafirun. Bang J kira cukup untuk pertemuan hari ini, tidak usah lama-lama mitra JC. Ya. Bang J mohon maaf jikalau banyak salah, pasti banyak ya, untuk kekurangan. Kemudian sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca alhamdulillah. Ya, mari kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.